Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Arsila Taruhere, kelas D, semester 6 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview tugas mingguan kualitatif buku ketiga, yaitu Paduan Terapan untuk Desain Penelitian Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran. Tujuan utama buku ini adalah membantu para peneliti memahami dan memilih desain yang sesuai untuk penyelidikan mereka dalam lapangan, atau lab, atau lingkungan virtual. Kurangnya konseptualisasi yang tepat dari sebuah desain penelitian membuat penerapan desain yang tepat menjadi sulit berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dinyatakan. Penerapan desain yang cacat atau tidak tepat pasti akan menyebabkan hasil yang palsu, tidak berarti atau valid. Sekalipun lagi konsep beroperasi pada optimum dan layak mendapat perhatian yang sama tingkat penelitian. Meskipun demikian, pertanyaan hipotesis tujuan adalah langkah utama untuk pemilihan desain penelitian. Melalui pengalaman kami dan penelitian untuk panduan ini, kami menyadari ada banyak inkonsistensi dan variasi terminologi, baik di dalam maupun di antara teks penelitian dalam pendidikan dan ilmu sosial dan perilaku, terutama dengan penggunaan metode istilah penelitian, pendekatan, dan desain. Kami percaya terminologi itu harus dibedakan secara jelas dengan nomenklatur yang sesuai. Kami berusaha menyelesaikan kebingungan tersebut dengan memecah setiap aspek terminologi penelitian menjadi komponennya secara hierarkis untuk memberikan kejelasan bagi pembaca, seperti yang terlihat di bagian berikut. Nomenklatur yang dihasilkan dengan demikian digunakan di seluruh teks untuk metode kuantitatif dan kualitatif. Kami telah menemukan dalam metode penelitian pengajaran kursus dan pembimbing komite disertai yang sering dimiliki siswa waktu yang sulit membuat konsep desain penelitian yang paling tepat. Rute untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan atau hipotesis berdasarkan pengamatan ini, kami berusaha menemukan teks terbaik itu dapat membantu menyelesaikan masalah krisis ini. Kami menemukan sebagian besar metode penelitian teks lebih luas mencakup seluruh proses penelitian sambil mengabdikan hanya satu bab atau beberapa bagian yang tertanam di seluruhnya. Selanjutnya, penulis teks-teks ini seringkali menampilkan desain penelitian tanpa visual yang berkualitas dan contoh nyata yang terdengar nyata. Masalah semakin membingungkan ketika peneliti menghilangkan bagian metode dan manuskrip yang diterbitkan deskriptif akurat dari desain penelitian yang digunakan. Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan kerangka konseptual yang akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu menggunakan prinsip-prinsip penyelidikan ilmiah yang baik. Konsep dibalik penelitian desain secara intuitif langsung, tetapi menerapkan desain ini dalam kehidupan nyata, situasi bisa jadi rumit. Variabel atau menunjukkan tema yang muncul yang dapat mengarah kesalahan dalam bentuk efek perancu dalam hasil. Oleh karena itu, memanfaatkan dan mengikuti prinsip desain penelitian yang baik adalah salah satu yang paling banyak aspek fundamental dari metode ilmiah. Sederhananya, penelitian desain adalah struktur investigasi yang disusun untuk memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitian atau hipotesis. Review mengembangkan pertanyaan penelitian atau diskusi tentang sifat pengetahuan, epistemologi, ontologi, dan pandangan dunia secara khusus. Buku ini berfokus pada konseptualisasi, seleksi, dan penerapan desain penelitian umum di bidang pendidikan dan ilmu sosial yang berlaku. Sekali lagi, meskipun premis umumnya sama, metode ilmiah diketahui sedikit berbeda dari setiap bidang penyelidikan dan jenis metode. Teknik yang disajikan ini mungkin tidak sepenuhnya mengikuti logika yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Namun, konseptualisasi desain penelitian tetap sama. Kami merujuk pembaca ke Jarrad dan Jacob tahun 2010 untuk review tentang berbagai pendekatan ilmiah terkait dengan metode kualitatif seperti berorientasi pada kemunculan dan penemuan kerangka kerja. Unit analisis adalah tingkatan atau perbedaan dari suatu entitas yang akan setelah itu membahas sebagian besar aspek yang relevan dengan desain penelitian yang merupakan fase desain studi. Dari metode ilmiah, sekarang kami menjanjikan beberapa langkah yang membantu peneliti memilih desain
yang paling sesuai. Dalam bab-bab selanjutnya, kami menyajikan banyak desain penelitian yang digunakan dalam metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Oleh karena itu, penting untuk ditinjau kembali dan memahami aplikasi desain ini sambil kembali ke bab ini untuk meninjau elemen penting dari kontrol desain dan jenis validitas. Misalnya sekarang mari kita periksa peran pertanyaan penelitian. Sederhananya, pernyataan penelitian utama menetapkan fondasi atau bergerak keputusan penerapan desain penelitian yang paling sesuai. Namun demikian, ada beberapa istilah terkait pertanyaan penelitian yang seharusnya dibedakan. Pertama, secara umum studi akan mencakup observasi menyeluruh yang dianggap layak untuk diteliti. Pengamatan adalah pernyataan umum mengenai bidang minat dan mengidentifikasi bidang kebutuhan atau perhatian. Penelitian dalam metode kuantitatif biasanya disebut sebagai proses edukatif yang berulang di alam. Artinya, berdasarkan temuan sebuah teori didukung, diperluas atau disempurnakan dan diuji lebih lanjut. Peneliti harus menggunakan langkah-langkah berikut saat menentukan desain. Pertanyaannya harus tepat dan dirumuskan dengan baik. Lebih tepat, semakin mudah untuk mengoperasionalkan variabel yang diminati dengan tepat. Itu pertanyaan yang layak dan hal memungkinkan. Pertanyaannya harus tepat dan dirumuskan dengan baik. Lebih tepat, semakin mudah untuk mengoperasionalkan variabel yang diminati dengan tepat. Itu pertanyaan yang layak dan hal memungkinkan secara logistik atau masuk akal untuk mengumpulkan data tentang variabel yang diminati. Peneliti juga harus menentukan apakah pengacakan ke kondisi mungkin atau masuk akal. Selain itu, keputusan harus dibuat tentang bagaimana dan di mana data akan dikumpulkan. Desain akan membantu dalam menemukan kapan data akan dikumpulkan. Unit data analisis yaitu individu, kelompok, dan tingkat program, populasi sampel, dan prosedur pengambilan sampel harus diidentifikasi dalam langkah ini. Ketiga, variabel harus operasionalkan. Dan terakhir, pengumpulan data mengikuti format kerangka kerja yang disediakan oleh desain penelitian pilihan. Beberapa kekurangannya pendekatan adalah ancaman terhadap validitas internal yang terutama merupakan pematangan dan sejarah, dan masalah terbesar adalah efek pengurutan, yaitu efek keteraturan dan sisa. Lebih khusus lagi, kinerja dalam satu kondisi perawatan mempengaruhi kinerja dalam kondisi perawatan kedua. Jika memungkinkan, yang disarankan untuk mengacak urutan pewarnaan untuk mengontrol efek pengurutan. Pendekatan pengukuran berulang disusun agar peneliti dapat mengumpulkannya berbagai ukuran dari para peserta. Secara khusus, desain yang menyertakan tindakan berulang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan banyak poin data waktu untuk mempelajari laju perubahan sebagai fungsi pengobatan atau waktu. Ini jenis desain biasanya lebih maju yang membutuhkan analisis statistik lanjutan untuk meringkas data. Kebanyakan pendekatan kasus tunggal harus gunakan pendekatan pengukuran berulang. Pendekatan ini memungkinkan adanya satu unit analisis untuk berfungsi sebagai kontrol sendiri untuk meminimalkan efek pengobatan. Desain yang menggunakan pendekatan pengukuran berulang juga berguna dalam longitudinal studi saat memeriksa tren atau fenomena selama periode yang ditentukan waktu. Ada beberapa desain yang menggunakan pendekatan pengukuran berulang. Penting untuk memperjelas bahwa desain dalam tindakan berulang pendekatan diklasifikasikan sebagai eksperimental selama peserta secara acak dihadapkan pada setiap kondisi, yaitu penyimbangan harus terjadi karena efek sequencing adalah ancaman terbesar bagi validitas internal di dalam pendekatan ini. Namun, ada pendekatan tindakan berulang dianggap sebagai penelitian non-eksperimental. Desain ITS adalah salah satu contoh penelitian non-eksperimental dan sering disebut sebagai data longitudinal struktur karena data dikumpulkan pada berbagai titik waktu selama berhari-hari, bulan, atau bahkan tahun. Penerapan pendekatan ini seperti semua pendekatan dipertimbangkan bersama dengan prinsip teoritis dan logistis pertimbangan. Desain ini paling banyak diterapkan dalam kondisi yang sangat terkontrol, dan memang demikian biasanya digunakan sebagai sarana untuk melindungi dari efek beberapa variabel asing. Beberapa peneliti menggunakan beberapa untuk desain crossover dalam penelitian mereka dan menyusun baris dan kolom dalam bentuk bahasa Latin kotak, namun tanpa
penutuman dua prosedural atau pemblokiran faktor, pemeriksaan tidak memanfaatkan sepenuhnya karakteristik desain yang awalnya dibuat oleh desain persetiga Latin. Itu asumsi utama dari desain ini adalah bahwa tidak ada interaksi antara baris dan kolom. Masalah terkait dengan ini desain bila diterapkan pada ilmu sosial adalah sejumlah kecil observasi untuk setiap kombinasi tingkat faktor. Selain itu, saat menyertakan manusia sebagai subjek uji, efek bawaan biasanya bermasalah, bergantung pada aplikasi dan data.